frozen tadi pilihannya karena frozen ini kan daya tahannya durability-nya lebih lama gitu. Jadi dia produk kita sendiri ini bisa sampai sekitar 12 bulan. Unique selling kita adalah karena begitu kita munculin produk ini hampir sekitar 16 varian. Bukan hampir ya, memang 16 varian gitu. Oh, dari awal udah segitu? Dari awal kita luncurkan 16 varian. Agak kaget-kaget awalnya. Kenapa? Karena pas begitu di Bepom banyak banget kan. Kita ngurusnya setengah mati tuh. Bisnis itu ya buat saya investasi adalah networking. Jadi pada saat saya ekspor pun juga sama. Investasi adalah Ya, investasi yang paling networking. mahal adalah networking, bukan masalah modal menurut saya. Jadi ketika kita nggak punya modal pun, selama kita punya networking itu bisa partner Iya. tanpa modal sebetulnya. Iya, yang Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. jam segini dah. Lihat ya menunya nih, gila. Mas, pesen ya. Bikin Ini lapar ya. menunya nih loh. Ini Menggugah menunya selera nih. Menggugah Nusantara. Ya, selamat datang sekali lagi di podcast Naik Kelas Indonesia. Bersama saya Mr. Popo, Ma Upit, dan lagi-lagi kita kedatangan tamu istimehong. Istimewa. Istimehong, mahal soalnya mahal. Seorang CEO dari yang menunya saya bawain ini keren. menu-menunya. Nanti kita akan ngobrolin produk nih, amazing. Gitu ya, Iya, ngomongnya? iya, betul. Amazing. Frozen food amazing. Iya. Harusnya amazing tapi Amazing. jadi amazing. Nanti Amazing. kita nanya. Dan hari ini kita kedatangan tamu di studio Suara dari Pabrik Suara, yaitu Mas Yulianto. Yulianto, seorang CEO dari, ini ada PT yang tadi namanya. Ada. PT Amazing apa ya? Iya, Apa betul. Amazing? Amazing Kuliner Amazing. Indonesia. Amazing Kuliner Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kalau Dan- amazing apa amazing sih? Amazing, emak pakai E. Emak Berarti upit emak gitu. dong. Ini Iya, produk cocok emak. dong buat mau fit. Setoran kalau gitu. Nah, kita akan ngebahas tentang sebuah produk dan bagaimana sebuah bisnis ini nanti dibuat. Saya pengen tahu nih cerita-ceritanya Mas Yul nih Siap. dalam membangun usahanya. Boleh dikenalin dulu, Mas? Oke. Kenalan dulu sama audiensnya. Semuanya ya. Oke, thank you so much. Naik Kelas. Terima kasih banyak Mau Pit udah diundang. Timnya nih pas sutradaranya. Jadi thank you banget diundang hari ini. Nama saya Yulianto. Saya kebetulan co-founder dan CEO dari PT Amazing Kuliner Indonesia. Ya. Jadi Amazing ini memang sesuai pertanyaannya tadi, mungkin orang menyangkanya kan kayak semacam luar biasa kalau bahasa Inggris ya, amazing. Padahal ini memang dua suku kata. Jadi kita split itu emak dan zing. Jadi emak itu memang dari ibu. Jadi memang awalnya memang ibu saya kan senang masak gitu ya. Jadi ayam gitu ya, bebek segala macam. Oh iya, Jadi ada ayam, emak ada itu bebek ya. memang ibu ya, zing itu semangat. Oke. Jadi kita split mazing itu jadi semangat ibu sebetulnya. Saya kira mama recing. Enggak. Jadi memang dua suku kata itu yang orang nggak banyak tahu tapi ikonik banget gitu. Jadi disebutnya juga enak dan I orang nyangkanya kan see. luar biasa kayak gitu sih. Dan bermain di ranah frozen Yes, food ya. yes. Boleh diceritain dong, kan kalau kita ngomongin frozen food mungkin dari beberapa tahun belakangan Iya. banyak sekali Banyak banget. orang bikin frozen food. Betul, Mungkin emak-emak di rumahan juga Iya, semua bikin di frozen. apa misalnya bakso lah, dimsum, Yes. gitu-gitu kan. Iya, apa yang diungkep-ungkep di frozen udah jadi betul. frozen food. Betul. Kenapa Mas Yul dan rekan-rekan boleh diceritain dulu awalnya kenapa kepikiran wah saya mau bikin frozen food di Iya. tengah maraknya orang-orang sudah Iya. berusaha. Jadi gini di kan frozen kalau pada saat kemarin pandemi itu kan memang berasa banget nih kita ya. Jadi semua produk itu rasanya di frozen kan ya. Iya. Bahkan ibu-ibu mungkin suaminya kalau di frozen kan bisa Karena di itu frozen kan lebih mungkin. lebih praktis sih buat kita emak-emak. Ya makanya Disney Mama juga kaum praktis. Disney juga gitu kan. Iya. Filmnya Disney Frozennya banyak. Yes. Udah sampai series keberapa. Jadi memang karena berangkat dari sana memang sejak pandemi itu tren frozen kan meningkat gitu ya. Jadi toko-toko Oke. frozen itu pada saat itu mungkin online masih ya. Jadi setelah itu saya start di tahun 2022 sebetulnya. Awalnya sih dari kita buka kayak semacam resto ayam bakar sih. Ayam bakar. resto, Kita sempat oke. punya resto kecil gitu di daerah Koja pada saat itu. Sebetulnya ya ada marketnya. Cuma kita berpikir pada saat itu kalau untuk ayam bakar ini apa spesialnya gitu. Karena kan hanya Udah banyak ya. Iya, sebatar Dan itu kan di tengah pandemi ya.
Itu setelah mulai udah hilang Udah agak pandeminya, udah agak reda. Kita buka tahun 2022 awal bulan Maret kalau nggak salah Berarti dulu. itu dine in. Ya udah, dan ini makan di tempat resto gitu kecil Oke. ya. Kemudian pada saat itu kita berpikir ini kalau mau di scaling up gimana ya caranya ya. Soalnya kan hanya tadi resto ayam bakar, terus kalau kita franchise orang berpikir ya saya juga bisa bikin ayam bakar sih. Kenapa harus franchise gitu kan. Iya. Nah kita mulai berpikir kayaknya kalau kita bikin sesuatu produk yang mungkin bisa di scaling up, salah satunya adalah ya kita frozen kan. Kenapa frozen? Tadi pilihannya karena frozen ini kan daya tahannya durability-nya lebih lama gitu. Jadi dia produk kita sendiri ini bisa sampai sekitar 12 bulan. 12 bulan kalau kita frozen Kalau kan. nggak dimakan. Ya harus di frozen, harus di freezer minus 18 bohong. derajat. Kalau dimakan mah 5 bohong. menit ini. Dimakan Jadi 5 menit bohong. selesai. Kemarin gua beli ya. Kemarin gua beli. Katanya awet. Apaan gak nyampe 3 jam habis. Iya, Basi iya. nggak? Basi nggak? Aman dong Gak harusnya. tahu, gak aman. Gak aman, gak aman. Jadi Habis. jadi produk ini memang kalau 1 hari di suhu ruangan 24 jam aman. Kemudian kalau di chiller di kulkas gitu sekitar 7 hari ya. Kalau di suhu minus 18 derajat itu sekitar 12 bulan. Itu pun kalau frozen nanti Mas boleh cek kalau di Bepom itu dia nggak ada expired sebetulnya. Jadi the best before disebutnya. Jadi best before itu kapan? Ya selama masih ada di minus 18 derajat di freezer tersebut 1 tahun 2 tahun itu sebetulnya aman. Makanya Best Captain America kan diprosen kan 100 tahun kemudian aman dia. Mau di frozen ya? Coba mah biar awet muda mah. Kan sekarang udah tua tuh nanti Iya, kalau jadi memang Ntar jadi kisut gak sih? semua bakterinya tuh mati kan, dibikin dibekukan, jadi aman banget. Jadi dia disebutnya best before. Jadi kalau lewat pun dia masih bisa dimakan nggak apa-apa gitu, nggak beda sama makanan yang lain yang expired. Jadi begitu expired dia memang wajib tidak dimakan, nggak boleh memang standarnya. Tapi kalau frozen aman, lebih Oke. gitu sih. Berangkat dari situ. Iya. Berarti sekarang si Amazing Kuliner Indonesia ini Iya. lebih fokus ke kulinerannya sebagai restonya atau sebagai frozen ya? Ke frozen, jadi restonya sengaja kita mau fokus, kita tutup pada saat itu. Jadi bulan Juni kita mulai start pada saat itu. Bulan Juni kita mulai trial, coba ke market, test food segala macam. Sebetulnya dari bulan Maret itu pas kita buka itu sudah mulai coba sih tes gitu ya, kirim-kirim. Karena kan rasanya itu kan kita mau kepingin kan Nusantara ya. Iya. Kita jadi kalau nanti Mas perhatikan ada beberapa rasa yang sekarang kita masih Rasanya punya. ada apa aja tuh? Kita punya rasa betutu dari Bali, kemudian bumbu hitam dari Madura, taliwang dari Lombok, woku dari Manado, ayam goreng sama ayam bakar itu kan varian Nusantara ya, rendang dari Padang gitu ya, dari Minang sama kalio. Saat ini baru ada 8 Banyak varian. ya pilihannya ya. Jadi total karena ayam dan bebek ada sekitar 16 varian Ah, totalnya. ngomong aja nggak bawa. Iya, nanti Percuma, saya cuman gambar kasih ya doang. berikut nih ya. Saya bawa displaynya dulu sebentar. Jadi ceritanya ini gimana? Maksudnya kan tadi emang rencananya bikin restoran, Iya. mau gedein usahanya Iya. dengan frozen, Heeh. tapi malah fokus di frozen. Iya, gitu. Terus ada menunya itu aneh-aneh dan Aneh-aneh, banyak, unik gitu. Emang latar belakangnya dari situ. Saya nggak nyambung sama sekali sebetulnya. Background saya sebetulnya di ekonomi, ada background hukum Dia juga. ngerti duit-duit deh. Gitu. Jadi pada saat ngebangun bisnis saya pun bekerja as profesional dulu, kebetulan pegang export market dulu di building material. Jadi nggak ada kaitan sama F&B. Jadi makanya pada saat saya create produk ini, target saya itu malah export market sebetulnya. Jadi kita siapkan. Ngomongin market berarti strateginya boleh nih Boleh. Nanti kita dibocorin share. Jadi biar awalnya, teman-teman. ya tadi kan ini misalnya tadi udah nggak ada hubungan latar belakang. Iya. Berarti develop produknya awalnya gimana? Iya, nyari partner dulu dong. Betul pasti. Jadi yang pertama kan karena tadi berangkat dari ibu senang masak gitu ya. Kita kemudian cari sama adik saya. Kebetulan dulu kan pernah kuliah di Sahid ya. Jadi dia memang backgroundnya masak. Cuma dia lebih ke Oke. western. Nah terus ada temennya yang backgroundnya lebih ke masakan Nusantara Indonesia. Nah kita hire, kita join bareng-bareng berempat jadinya. Jadi kita bikin. Butuh satu lagi nggak? Oh, boleh, Saya kalau background saya berminat. makan soalnya. Mau khusus makan. Gue jadi food itu aja gak sih? Food tester. Food tester ya, bisa, Sama komentator gitu loh. Oke. Jadi gitu. Jadi Jadi akhirnya berempat. ketemu akhirnya dia chefnya memang dia udah ada pegang resto segala macam. Kita ngobrol bareng pada saat itu, sepakat akhirnya kita ya udah kita bikin frozen food aja. Jadi berusaha untuk menstandarisasi apa yang ibu saya pernah masak itu cuma satu varian pada saat itu ayam goreng sebetulnya, karena ayam goreng yang paling favorit kita di keluarga gitu kan. Nah karena ada chefnya ini memang Nusantara itu, dia akhirnya keluarin varian tuh langsung banyak gitu, karena kita lihat di market itu produk itu ayam dan bebek kan biasa banget gitu. Jadi apa bedanya dengan yang ada di market gitu kan? Kita lihat ya mungkin, tapi di market sekarang kan cuma ayam ungkap sama bakar kan. Jadi Berarti kalau harus mau ada nurse-nya ya. Iya, harus jadi ada
pembedanya. Betul. Jadi kalau mau makan betutu harus ke sana. Sekarang Iya, nggak perlu kayak betul, gitu betul. ya. Kan unique selling kita adalah karena begitu kita munculin produk ini hampir sekitar 16 varian. Bukan hampir ya, memang 16 varian gitu. Oh, dari awal udah segitu. Dari awal kita luncurkan 16 varian. Agak kaget-kaget awalnya. Kenapa? Karena pas begitu di BPOM banyak banget kan. Kita ngurus setengah mati tuh. Mahal gak sih ngurus BPOM itu? Sebetulnya BPOM sendiri kan dapat fasilitas ya. Kita dari pemerintah, cuma tes labnya yang lumayan mahal. Karena per item Per itu. item, dan kita agak kaget pada saat itu karena kita nggak nyangka biayanya sebesar itu kan ya. Jadi Berapa sih? Saya pengen tahu. Satu ini tes ininya labnya hampir sekitar 5 jutaan. Wah. Coba hitung 5 kali 16 ya. Udah berapa tuh? 80 juta. 80 Iya, untuk jadi- tes labnya aja. Awalnya kan pakai konsultan juga kan ngurus BPOM gitu. Cuma pas di tengah jalan kayaknya agak sulit gitu ya. Akhirnya kita dapat fasilitas dari pemerintah. Terima kasih sama BPOM yang sekarang banyak programnya juga mereka. Bahkan kita masuk dalam program binaan mereka Go to Export. Oh. Jadi memang dibina sama mereka. Kita Mau dong, Mas, saya dipertemukan. Ini tunggu ini tahun 2024. Iya. Ini dibikin 2022. 2022. Cepet loh. Cepet banget. Termasuk Modalnya berarti MM-an dong. Ya lumayan lah. Bus. Artinya secara prinsip kita Memang memang ini penting nih buat teman-teman UMKM nih. Berarti usahanya dibangun dengan semuanya profesional yes. dan memang sudah dirancang dengan setup modal yang Betul. cukup gitu ya. Betul. Sama ini sih kuncinya mungkin dalam berpartner ya. Iya. Tadi dia agak selektif juga untuk memilih partner. Nah, Iya. itu kolaborasi. Jadi buat teman-teman UMKM mungkin yang punya keahlian, kita pernah bahas di episode berapa tuh ya? Iya. Kita tips-tips mencari partner untuk meningkatkan usaha teman-teman. Iya. Ya, terus balik lagi, misalnya tadi dalam persiapannya udah mateng ya, artinya sudah ada yang menyiapkan resepnya, Iya. yang memang dia tukang masak Yes, asli, chef. jadi Iya. kan menghemat risetnya kan. Betul. Jadi ujung-ujung udah jadi. Iya. Terus kemudian Mas udah tahu nih cara sat-sat menuju market Iya, yang iya. memang fokusnya ke ekspor tadi ya, walaupun memang belum pernah kulineran kan. Iya, sebenarnya. belum pernah sama sekali. Nah, apakah di awal itu sudah diterapkan? Artinya dengan spesifikasi masing-masing partner ini, oke sekarang langsung ekspor aja. Itu sudah terjadi sekarang. Jadi gini, kalau di partner ini kan sebetulnya yang lebih berperan banyak kan saya sama Chef ya. Chef itu COO-nya, saya CEO-nya. Jadi kalau adik saya lebih ke di belakang layar lah ya. Jadi memang pada saat kita buat Nggak ada ini ya? saya nyariin adik di belakang nggak ada. gitu. Jadi memang pada saat Di kita buat belakang ini target kita memang kita langsung taruh yang paling tinggi, yang ekspor tadi. Makanya begitu kita desain segala macam sudah bilingual, kita sudah 2 bahasa. Walaupun kita paham gitu harus masuk di market domestik dulu kalau mau ke ekspor supaya kita mau tes market gampang. Nanti ketika di ekspor itu kan biayanya cukup tinggi ya. Nanti kalau ada barang reject segala macam, makanya kita tetap tes di market di bawah dulu. Jadi mulai dari pada saat bulan Juni itu dari Maret kita start itu sampai pas start betul-betul jualan produknya itu di September 2022, saya masih ingat banget itu. Dan itu masuknya pun karena belum ada sertifikasi macam-macam, kita hanya masuk ke toko-toko frozen, ke toko-toko modern, pasar-pasar gitu. Dan agak sulit sih memang, cuma kita terus masuk pelan-pelan sama saya sambil jalan proses, saya masuk, kayak saya dulu kan biasa B2B ya, biasa ke perusahaan-perusahaan. Saya masuk ke perusahaan-perusahaan besar kayak Hypermart. Berarti memang gitu ekspor loh. di pemasarannya udah megang banget Iya, ya. kebetulan Mas background Yul saya tadi accounting, saya pernah accounting kan ekonomi tadi. Background terus saya akhirnya dipercaya pada saat itu karena saya memang gampang untuk networking, pegang di marketing di lokal dulu, sempat akhirnya pegang di ekspor. Jadi hampir 17 tahun saya di sales and marketing. Jadi pada saat itu ketika membangun sebuah bisnis ini saya udah punya gambaran sebetulnya Sudah harus paham ngapain. betul ya. Iya, jadi secara Jadi prinsipnya. dari awal pun ketika udah ketemu partnernya nih, bikin PT-nya pun di awal. Iya, langsung kita saya memang dari PT langsung karena kita kepingin besar Oke. kan gitu loh. Perizinannya. Semua kita urus Jadi semua. dari awal udah diurus langsung. Iya perizinan. pasti. Jadi pertama yang September itu saya bilang baru mulai start jualan itu memang PT-nya baru berdiri di September 2022 itu. Oke. Bulan berikutnya langsung bisa jualan Oktober. Apa aja yang diurus? Kita pertama urus pasti NIB kalau segala macam PT segala macam kan ya. Terus yang Iya. kedua kita urus yang paling pertama halal. Oke. Halal dulu, halal kita urus. Halal nggak lama, sekitar 1 sampai 2 bulanan pada saat itu. Oke. BPOM-nya yang hampir 9 bulan, kayak orang melahirkan gitu kan. Jadi pada saat ngurus dari awal itu baru keluar itu sekitar bulan September 2023. bener lahir ya 9 bulan. September 2023. Jadi Oke. kita ngurus dari bulan, kalau nggak salah saya ingat saya Februari atau Maret gitu ya. September atau Oktober baru keluar
itunya Izinnya. izinnya. Lalu setelah BPOM, Nah, jadi setelah BPOM karena saya sudah gerilya gitu ya kemana-mana, jadi bahkan sudah ada beberapa nunggu gitu perusahaan-perusahaan yang nunggu begitu BPOM masuk, saya langsung bisa supply. Kadang-kadang teman-teman kan merasa belum ada izinnya, saya nggak usah ngapa-ngapain dulu deh gitu kan. berarti itu dari September 2022 sampai 9 bulan kemudian, Iya. itu nggak ngapa-ngapain. Jualan, cuma masuk ke retail market yang Oke. konvensional, tetap jual, tapi nggak semasif pada saat kita masuk ke modern market sih. Jadi dalam waktu 9 bulan nyiapin semuanya, tapi Yes. sambil masuk ke market-market Iya, yang tetap jalan. nggak perlu izin lebih ketat gitu Yes, ya. ya kadang-kadang Oke. toko-toko buah gitu yang di perumahan-perumahan kadang-kadang mereka nggak terlalu ketat kan. Ada juga yang harus BPOM, ya kita tunggu gitu kan prinsipnya. Tapi halalnya memang udah selesai di bulan-bulan awal-awal tahun 2023 udah ada kita I halalnya see. gitu. Jadi itu ya kecepatan proses sambil jalan, Iya, betul. jadi bisa set Iya, tas gitu betul. ya. Makanya kadang-kadang teman juga, "Kok cepat banget?" Iya, saya kan udah melakukan sesuatu sebelum saya keluar izin gitu loh. Teman-teman yang lupa Jadi jangan wait and see Iya, ya. yang dilupakan teman-teman kadang-kadang kan, ya saya belum ada izin, nanti aja kalau ada izin baru saya jalan. Enggak, terlambat sebetulnya menurut saya gitu. Karena itu Jadi colongan ya, curi start juga ya. harus. Jadi memang harus ya lah. ini sebagai contoh buat teman-teman naik kelas Indonesia Iya, bahwa bisnis yang memang kalau udah punya modal, udah punya spesifikasi expertise Iya, gitu ya, iya, kita iya. udah tahu mau ngapain nih. Jadi memang bisa langsung kita geraknya cepet banget Ya langsung eksekusi. untuk eksekusi. Iya, betul. Dan dari awal gimana nih Mas Yul dengan rekan-rekan ketika tadi udah tahu marketnya nih, mau bidik market seperti ini. Iya. Frozen kan mungkin dititip jual, masuk Betul. ke modern market, Betul, sampai betul. akhirnya goalnya mungkin ekspor. Ah. Proses apa yang ditempuh ketika sebagai produk baru kan Iya. nawarin memang, ya. kalau tadi ya misalnya toko-toko Frozen di komplek ya itu Iya. masih gampang ya, kita Iya, canvassing, datang ke Betul. purchasing, nawarin saya mau masukin produk nih boleh nggak, Iya. atau titip jual Iya, bentuknya iya. konsinyasi. Iya. Tapi kalau masuk ke modern market triknya kayak apa dan Iya, jadi gambarin strategi- prosesnya. strategi tadi pertanyaan Maupi juga gimana cara masuknya. Yang pertama produk kita itu kan nggak dikenal. Branding kita harus muncul branding dulu ya. Artinya kita Betul. mesti punya Oh, modal. branding dulu berarti. Iya, artinya, branding di sosial media atau Di sosial media kita lakukan, juga di offline-nya di market gitu. Kalau saya senangnya kan in touch, masuk ke market. Saya harus tahu di market itu seperti apa. canvassing berarti Canvassing, konsepnya. betul Tapi canvassing. kalau bukan muhrim gimana Mas? Ya jangan touch banyak-banyak. maksudnya gitu. Ah, oke. Dilihat aja boleh. Boleh dong. Asal jangan ngedip ya. In-touch feel-nya harus in-touch gitu loh. Harus bersentuhan, tatapannya harus kena Oke, gitu kan. oke. Jadi kita masuk memang masuk. tahap awalnya itu memang kita kan ada beberapa sales juga kan. Jadi kita canvassing, strategi awalnya kita memang harus konsinyasi. Karena nggak semua orang terima. Konsinyasi. Jadi Iya, kadang-kadang ada teman-teman yang merasa nanti deh konsinyasi. Enggak, ya tadi tergantung lagi. Kalau modal itu kan relatif ya. Nah, ini kan kekuatan modal itu penting Iya, karena seberapa penting itu. untuk misalnya titip jual kan harus produksi Harus sekian produksi, banyak. Stoknya betul. harus banyak gitu kan. Jadi kita bikin ketentuan 1 sampai 3 bulan pertama itu konsinyasi. Kita tes di market. Jadi kita satu sales itu bisa 10 titik kunjungan. Kita punya 5 Sekarang sales. sales ada berapa? Sekarang ada 4. Jadi 4 sales. awalnya ada 5, kita sekarang ada beberapa yang resign kayak gitu. Kita masih ada lagi. Fokus Untuk canvassing, Jabodetabek. Jabodetabek dulu kita hajar. Jabodetabek. Kenapa? Karena paling deket. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang bolak-baliknya. Gitu kan. Jabodetabek canvassing itu sekitar dapat dari start kita awal sekarang udah hampir 350 titik kita dapat untuk Oke. canvassing. Dan sudah bergerak nih dari proses yang konsinyasi tadi sudah mulai ada yang faktur, ada yang kredit gitu Ya, kan. ya, Jadi Nih, itu udah mulai Iya berubah harus nih. kita konsepkan karena konsinyasi ya seberapa kuat modal kita ya asal kuat aja tuh konsinyasi berapa banyak kan. Sebelum ngomong ke modern market, Iya. itu ngobrolin ke warung-warung Yes. rumahan tadi Yes, yang yes. punya freezer. Ah. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada yang main Frozen juga ya, Iya. itu freezernya Iya. kita siapin atau kita Iya. nebeng sih? Kita saat waktu awal kita taruh kan nggak banyak, cuma 5 pack atau 10 pack. Jadi dia udah punya Oh, jadi freezer. dia taruhnya nggak banyak-banyak dulu Iya, ya. memang toko frozen yang kita sasaran kita toko frozen yang punya freezer karena kan kemampuan kita juga nggak terlalu besar juga untuk Oke. siapkan freezer kan. Kalau nggak harus nyiapin es serut terus ya? Iya kan repot. Nggak. Jadi kita taruh ke sana ya tergantung mereka. Taruh aja 5 dulu, kan nggak apa-apa. Ya Kalau kalau 5 nggak apa-apa. tuh kalau dia. 300 toko udah berapa kan? Artinya kita hajarnya memang lebih ke massal. Nah, Oke. pada saat itu saya berpikir juga pada saat itu kalau seperti ini kan kayaknya agak berat. Kenapa? Karena kita harus masif gitu loh. Produk ini sebetulnya produk yang masif gitu. Semua orang bisa terima. Kan Mas tiap hari pasti ketemu ayam. Ya kan? Makan ayam. Makan ayam kalau di pasti kan kampung iya kan. Di resto Ayam pasti apa? semua ada menu ayam. Jadi nggak ada kata bosen. Beda sama makanan Korea yang 1 tahun hilang. Ya, Makanan Jepang atau apalah itu namanya. Kalau ini kan turun temurun. Jadi udah puluhan tahun ini udah pasti orang makan ini gitu loh. Tinggal masalah kita gimana cara jualnya. Itu kan PR tuh.
Nah, Iya, PR-nya kita harus masuk ke market ya tadi emang ada butuh modal pasti kan. Kita punya stok Berarti titip jual dengan frozen yang ada. perusahaan yang Iya. ada pada saat itu. Terus sampai Marginnya tuh berapa biasanya? Kalau margin kita kan olahan pangan kayak boleh dibilang industri ya. Jadi jatuhnya sih kita nggak terlalu besar. Kita paling cuma 20-25%. Ya, gede lah. untuk si Tapi- ini yang punya toko Oh, itu. yang punya toko ya sama kurang lebih. Jadi kita mereka susun kasihnya berapa tuh susun biasanya? pricing strateginya untungnya mereka sekitar 20%-an kurang lebih. 20% ya. Terus kalau misalnya ini kan masuk ke tadi Ya. toko-toko itu, apakah buka open for reseller atau distributor Iya, lain? iya. Awalnya kita memang reseller sama toko-toko perusahaan itu yang tadi konvensional, yang mereka nggak perlu minta-minta sertifikasi segala macam gitu. Masuk ke sana kita reseller dari mulai 1, 2, 5 sampai sekitar 20 titik kita punya, bahkan sampai ke Jogja pada saat itu. Ah. Surabaya juga udah ada. Jadi memang selain Jabodetabek kita bergerak terus gitu loh. Nah kemudian kalau cerita ke modern market ini pertanyaan tadi. Jadi karena tadi saya sudah bergerak dari awal sekali kita sudah bergerak masuk. Kebetulan kita dapat kontrak sama grupnya Hypermart. Cuma di grupnya Primo Swalayan. Kontrak tuh Trading artinya gimana? term. Trading Maksudnya term. boleh jual di situ Iya ya boleh. atau langsung dibeli sama dia? sistem? Dibeli. Jadi kebetulan kalau sama mereka kita beli putus pada saat itu negosiasinya. Jadi ya kita termasuk beruntung ada banyak kawan-kawan yang merasa kalau masuk ke modern market harus konsinyasi gitu-gitu ya. Nah kalau saya sih prinsipnya balik lagi tergantung produk sama tergantung kita how to sellingnya gitu loh. Oke. Gimana Nah, pas kita negosiasinya? konsinyasi itu pernah nggak ketemu yang mungkin pembayarannya macet atau gimana Ada aja, gitu? tapi nggak signifikan sih. Tipsnya kita- gimana nih kalau misalnya kita tadi kita yang Ya panggil debt collector lah. Kayak gitu ya. jadi kita udah naruh di beberapa banyak. Iya, Nah, terus biar bisa kapan nih Ah, ah. stoknya itu kosong atau Kita kita, set- penagihannya iya, setiap- mungkin teman-teman di sini mau tahu nih mungkin ada Iya. yang mau canvassing juga nih Iya, pengen keidean gitu. Yes, Nah, yes. itu gimana cara manage-nya gitu biar tim nggak tim sales kita kan satu hari 10 kunjungan ya. Jadi dia setiap mungkin 3 hari sekali udah ketemu tuh sama toko yang Oke. tersebut. Jadi dia cek masih ada 5 atau enggak atau masih ada 10 atau enggak. Yang laku Paling apa? mantau sistem SAP-nya ya. Iya kita belum sampai ke situ belum sih. sampai Tapi ya, ada rencana karena sama-sama di BI ya kita Bang Awang itu kan sistem dia jalan kita tuh. kita ada tim Iya. satu Ah, kegiatan. aku gak diajak. Sama-sama. Ada kegiatan dari Ma- Ini kan BI. kenal Pak Upik juga di Jawara BI pada saat Iya. itu. Kita sama-sama terpilih 40 UMKM yang masuk ke programnya I mereka. see, Dan I itu keren see. banget sih. Program BI itu jadi kita banyak teman-teman yang bisa dikolaborasi. Jadi kalau basic mungkin masih tadi ya pakai chat ke tokonya, stok Iya. tinggal berapa. Iya. sudah laku Cara-cara berapa. manual konvensional yang menurut saya efektif banget sih. Yang Oke. orang Jadi pas di awal itu memang masih pakai cara konvensional itu ya. masih. Dan itu memang menurut saya efektif ya. Karena kan tadi saya bilang orang tuh harus ini kan barang frozen. Iya. Kita harus masuk dulu ke mulut. Bahkan dulu pernah di awal-awal sekali kita pernah buka cloud kitchen. Iya, Langsung kita buka 10 titik Jabodetabek. Gitu. Karena kita kepingin barang itu masuk dulu ke mulut. Karena begitu masuk Coba ke mulut. dulu ya. Iya, jadi Saya baru mau, Mana tahu. coba, tunggu, saya mau chip in nih 2000. Sama ikutan nih gila bisnisnya ngeri-ngeri banget. Tapi prakteknya kita tuh ternyata belum siap banget gitu. Jadi berapa? Jadi berapa nih saham saya? Jadi kita belum Cipin. siap banget. Jadi orang itu ada yang keluar apa segala macam. Akhirnya kita pusing gitu-gitu. Ya udahlah kita fokus lagi di frozen gitu kan. Akhirnya kita Oke. fokus lagi di frozen terus. Jadi kita gedein dulu frozennya. Jadi nggak terlalu banyak Iya, kemana-mana kadang-kadang dulu. banyak lini bisnis. Kadang-kadang di awal tuh kita kepengen semua dapat kolaborasi di mana-mana ya mau pick. Kadang-kadang kita kepengen semuanya. Tapi prakteknya kita nggak bisa melakukan itu sekaligus. Iya. Harus ada pilihan kan. Mana yang kita prioritaskan? Mana yang kita branding dari awal? Kadang-kadang dulu kan kebalik kalau orang-orang dulu kan dari makanan matang terus di frozen kan. Kalau kita nih termasuk nekat sebetulnya. Jadi frozen dulu baru kita jual matang. Karena agak-agak sulit untuk brandingnya pada saat itu karena banyak pemain-pemain besar kan frozen itu kan. Tarik dikit dong, tarik Iya. mundur dikit. Tadi kan udah ngomongin sampai bisa masuk modern market. Iya. Yang belum dibahas tuh produksinya. Ini Oke. kan tiba-tiba masif gitu. Iya. Kita udah fokusnya jualan, iya. jualan, tiba-tiba jualan gitu. Aku mikir ini kan tahu-tahu udah Produksinya bisa gimana, udah di ratusan mana. produk. Iya. Terus apakah di awal tuh justru setup pabrik dulu atau masih industri rumah? Industri kita kebetulan ada ruko keluarga pada saat itu kan. Jadi dibangun di situ lantai satunya buat kayak tempat-tempat freezer gitu buat packing-packing gini kan. Terus lantai 2-nya kita bangun buat standar BPOM buat olahan pangan. Olahan ini berarti pabriknya. Memang ya bukan pabrik lah Lokasi ya. produksi di daerah mana? Di Sedayu City Oh, dekat Sedayu Kelapa City. Gading. Jadi memang areanya area komersial sebetulnya untuk ruko-ruko gitu kan. Tapi kita ubah kita renovasi lantai 2-nya untuk olahan pangannya. Nggak terlalu besar tapi kapasitas kita saat ini bisa sampai sekitar 15.000 pack per bulan. 15.000 pack Karena per satu hari itu 500 kita bisa Kirim. produksi gitu. Bisa produksi ya. Jadi itu modelnya
produk di situ, Iya. langsung kirim, produksi kirim. Iya, jadi kita kalau untuk raw-nya kita ada sewa cold storage gitu ya. Cold storage itu buat raw mentahnya sama barang jadi yang sudah dalam bentuk karton. Nah, oke. sekarang tadi ruang produksi, proses produksi. Berlangsungan untuk bahan baku gimana Oke, nih? ya, bahan baku Kesulitan juga, nggak sih? betul. Gimana sih caranya? Kalau dengar style-style kayak gini sih udah pasti langsung waktu awal tuh September dia langsung beli peternakan 10.000 hektar. Ya, soalnya enggak, gini, teman-teman UMKM itu kadang-kadang ya, kita udah bagus nih, penjualan udah bagus, tiba-tiba Raw-nya. supply-nya, bahan Betul. bakunya itu terkendalanya. Nah, itu Iya, tipsnya tuh iya. seperti apa biar produknya yang kita strategi marketing udah bagus nih, terkendala Ayamnya di kadang-kadang bahan kecil, baku. kadang-kadang gede, Iya, kadang-kadang Iya, standarnya itu seperti apa gitu. Jadi kita Mungkin boleh dibocorin. punya standar memang dan itu kendala klasik sih kita juga alamin Iya, sampai iya. sekarang pun masih alamin apalagi pada saat lebaran kayak gitu kan. Dan ayam kita agak sulit kenapa? Kita ayam kampung asli. Jadi nggak Berarti terima ayam nyarinya ke negeri. kampung-kampung. Enggak. harus suku tertentu nggak? Enggak. Jadi kita ambil dari beberapa Tetot. Pulau Jawa gitu ya. Jadi kita memang berdayakan juga UMKM peternakan gitu. Jadi nggak langsung ambil dari PT. Oh, jadi ada Ada kelompok ada Iya. kelompok peternak ya. peternak Betul, yang betul. disuplai dengan spesifikasi Iya, jadi tertentu. kita minta spesifikasi kalau misalkan ayam kita kan berat di sininya udah sekitar 700 gram ya. Kalau bebek 900 gram. Nah, kita bisa tambahin lah sekitar 100 sampai 200 gram. Karena Enteng pada saat dimasak Ini ini kan enteng dummy. ini. Jadi pada saat dimasak biasanya ada penyusut gitu, susut dia. Kayak bebek terutama kita banyak susut. Jadi netnya itu kalau sudah di BPOM itu 700 gram, ayam bebek sekitar 900 gram. Jadi kesulitannya memang apa ya disebutnya kontinuitas mereka supply itu memang Iya. agak sulit karena ayam kampung itu kan nggak seperti ayam negeri ya di ternaknya ya. Dia kan dilepas di kebun kayak gitu kan dan betul. ternaknya lebih lama dia kan. Kalau yang negeri mungkin 1-2 bulan sudah bisa panen. Kalau ini bisa 3 sampai 6 bulan baru Ya. supply. Dan kita strateginya kita tetap beli ke mereka itu, mereka supply berapapun kita terima. 50 ekor. Baru Tapi- nanti tapi disimpan kalau- di Yes. storage. Tapi kalau dalam apa namanya sort untuk terima barang baku Ya, itu kan ini udah tertentu beratnya. Yes. Kalau misalnya dia nggak masuk, apakah di reject? Iya di reject. Kita sistemnya kan timbang bayar. Jadi Oh, timbang bayar dan langsung ya. retur. Timbang hidup. Enggak, udah karkas disebutnya. Jadi Oh, iya, udah iya. karkas. bukan Berarti ayam hidup. dipotongnya Frozen. Dipotong di Udah sana. di sana. Bahkan kita udah enggak dalamannya kita buang karena kan enggak healthy ya, kurang sehat kalau Oh, bahasa sini. ini- Kata siapa? Oh gitu ya. Saya suka. Saya suka Suka jeruk. jeruk. Itu enggak sehat loh, harusnya jangan. Oh, nggak boleh. Makanya kita masuk supply di Sesa sekarang, Sesa Organic Market di SCBD. Itu kan khusus healthy. Barang yang mau fit itu bisa masuk juga kan healthy. Barang saya juga Masuk. bisa dah. Iya, Saya- ini beras organik. saya. Bisa. Bisa. Jadi ada teman-teman yang udah masuk kayak barangnya Nuris, Agung, kemudian nanti siapa lagi ya? belakang layar. Iya. Nah itu bisa tuh masuk dan oke banget sih di sana penjualannya. Gitu. Oke, berarti tadi bahan baku udah di-secure. Ya, ya. Pabriknya ternyata sudah ada. Waduh, gila nih. Enak banget nih bisnis kayak gini nih. Mana di kantong cuma 2.000 tadi. Cipin. Harusnya ya itulah buat teman-teman penonton podcast Naik Kelas, pinter-pinter nyari partner yang punya banyak duit. Yang punya modal, yang punya skill. Nah, itu penting banget tuh. Nggak, Kalau- modal itu pun sebetulnya kan nggak sekaligus ya. Artinya iya, iya. kita tetap mana dulu yang prioritas di awal Ada gitu kan. melibatkan kan sekarang juga banyak ya lembaga-lembaga Funding. yang membantu pendanaan. pendanaan. Nah, itu Permodalan. gimana nih buat mungkin Amazing tuh gambaran. modelnya gimana? Kita sih belum sih. Kita masih Berarti Baru masih kocek potensi sendiri. masih gede Iya, ya. iya. Karena ada beberapa setelah melihat kita perkembangan seperti ini ada beberapa yang memang masuk juga sih kepengen masuk chip in ke kita untuk invest gitu kan. Oke, saya udah. Udah. Iya, cukup lah $2.000 kan. Tapi kita merasakan saat ini kan belum settle banget dan kita kepingin melakukan sesuatu atas keputusan kita gitu. Karena ketika masuk investor apalagi dominan kan agak sulit gitu kan. Dari 2 tahun ini, Iya. terus tadi udah masuk ke modern market dengan caranya yang satset. Sat. Terus program marketingnya, entah Iya. digital marketingnya masih ada nggak sih? Atau biasanya untuk frozen produk kayak gini tinggal taruh orang udah lihat oh ayam nih, Iya. udah laku gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa juga? Sebagus apapun produknya dia kan nggak bisa jual dirinya sendiri. Ini Ya, pasti ayam kan biasanya jual diri sendiri. itu yang lain. Beda. Maaf. Tanda petik. Terus Jam berapa sih ini? Jadi memang kadang-kadang ada banyak teman-teman yang merasa udah masuk supermarket, udah selling ini ke dalam, tapi selling outnya kan belum. Belum ke end user. Barang itu masih di toko. Emak Zing ngapain? Emak Zing Iya, ngapain? itu yang Apa kita lakukan. dilakukan? Jadi ketika kalau di canvassing ini kan kita tetap kontrol setiap minggu ya. Betul. Tapi begitu masuk modern market pada saat awal kita lakukan aktivitas.
Seperti Jadi branding activity kita lakukan, kita aktivasi brandnya, kita lakukan sampling. Terus kita ada booth di sana, ada SPG yang kita lakukan itu. berarti di setiap modern market Setiap naruh masuk SPG. target kita 2 sampai 3 bulan pertama itu setiap minggu tuh harus kelihatan barang kita. Ayamnya kakak, Iya, ya kayak gitulah model-modelnya. Tapi kalau Boleh maksudnya kakak, boleh. boleh. Enggak, maksudnya tuh kan aku nggak kebayang ya ketika ada SPG katakanlah gitu ya. Terus produknya frozen. Iya. Apa yang mereka omongkan? Apa yang mereka Sampling. tampilkan? Kan kita masak. Oh, ada testernya. Test food. Di mana, Mas? Saya bawa nasi putih nanti. Ada di mana-mana. Bisa bawa nasi Kita kan hangat ada ya. sekarang ada sekitar 30 titik kita modern market. Oh, berarti modelnya gitu ya. Tadi Iya. sampling tuh maksudnya ada nasinya. Betul. Ada Nggak pakai nasi. Ya nggak Bawa kenyang nasi dong, boleh. nggak kenyang dong. Tapi bisa kalau mau udah mampir ke tempat saya. Nanti kita kalau collab pakai nasi. gimana? Boleh Saya dong. siapin nasi Oh, beras nasi organik organik, saya. ya. Menarik tuh, betul. Iya kan? Kita banyak kok collab sama teman-teman. Bahkan saya juga di luar dugaan nggak bisa collab sama fashion, bayangin. Coba nyambungin kemana? Nah, bikin. Ya namanya ayam juga Ayam bajunya bagus-bagus. dibungkus. Jadi kita Ayam apa lagi? sama kayak Ali kan Tepa Selera, dia kan bagus banget brandingnya batik gitu kan. Kemarin kan kita sempat foto-foto video ya. Jadi dia bajunya itu konsepnya kembali ke akar. Jadi kembali ke akar itu dia ingat kayak daerahnya di Padang kayak gitu-gitu. Nah, saya kasih makanannya tuh Oh, yang rendang sama kalio. sesuai, mungkin sesuai dengan Iya, kotanya. jadi sesuai dengan gitu konsep ya. gitu. Jadi kita open to discuss untuk kolaborasi sama siapa aja. Karena zaman sekarang kan nggak ada kita kompetisi. Kalau Gitu. tadi digitalnya belum dibahas, strategi Oke. digitalnya. Tadi kan kalau untuk Di offline, offline-nya kan yang udah jago banget tuh. Yes. Kalau digital memang kita awal-awal pakai agensi, sekarang sih masih gitu ya. Dan, agensi apa? Bikin iklan. bukan, lebih ke manage kita punya konten sih. Oh, untuk sosial medianya. Iya, produksi video dan kebetulan juga ada kolaborasi juga sama tim Udah, Jawara. nanti saya aja yang kerjain itu. Iya, bisa, Itu bisa. bisa kita Tim- kerjain. Boleh. Tim naik kelas aja nanti. Itu agensinya tolong di hold dulu nanti. Siap. Kontraknya sampai kapan? Gampang bisa diatur Jam itu. 12 nanti Sampai jam Iya. 12. Jadi sama teman kayak Aisyah itu juga bantu kita di Amazing juga. Jadi sebagai talent sama bantu untuk konten-konten kayak gitu sih. Kita banyak kolaborasi dengan Oke, deal dulu deh, teman-teman. deal Oke, dulu. siap. Sah. Iya, jadi digital tetap dimainkan. Jalan-jalan semua jalan. Kita Terus dua lini, offline sama online. Kita pengen tahu nih progresnya 2 tahun ini. Dengan pergerakan yang super cepat, dengan semua orang expert di dalamnya, dengan permodalan yang cukup. Iya. Kira-kira udah sampai di mana sih Amazing Oke, dalam jadi 2 tahun ini? dalam 2 tahun terakhir ini kita merasa sebetulnya memang di luar ekspektasi ya, karena kita merasa alhamdulillah banyak ketemu teman-teman yang memang di UMKM juga masuk ke program-program dan saya sekarang jadi aktif ikut komunitas di F&B. Saya juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Jadi ABJI dan sekarang lagi ikut pameran dan alhamdulillahnya memang Itu dapat link juga berarti. dapat link. Kayak masuk ke Horeca, ke Iya, mana? semua resto itu dan kan segala macam. terbesar di Indonesia ya. Dia cabangnya ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya berusaha masuk untuk ke semua titik untuk mendapatkan networking gitu. Karena bisnis itu ya buat saya investasi adalah networking. Jadi pada saat saya ekspor pun juga sama. Investasi adalah Ya investasi yang paling networking. mahal adalah networking, bukan masalah modal menurut saya. Jadi ketika kita nggak punya modal pun, selama kita punya networking itu bisa partner Iya. tanpa modal sebetulnya. Iya, yang Catat. punya modal partnernya aja. Yes, kita nggak usah. Iya, artinya itu yang saya dari dulu sih, dari zaman saya di marketing, saya selalu berusaha untuk keep sampai sekarang tuh masih keep sama mereka gitu. Jadi ketika kita butuh sesuatu kan orangnya kan masih sama, cuma beda produknya. Apa sulitnya jual produk ke Maupit misalnya. Iya. Apalagi Jadi kita punya, networking itu kita adalah punya aset. track record itu baik gitu ya. Kecuali yang buruk ya. Kalau buruk pasti udah dicoret di blacklist. Pinjam 100? Iya. Ah itu yang susah. Kalau teman-teman penonton podcast Naik Kelas mau lihat produk-produknya, ini bisa dibeli secara retail ya. Bisa di retail di Jabodetabek terutama. Terus juga kita kemarin beruntung ketemu sama distributor. Jadi grup besar ini, grupnya Kiat Ananda itu grup terbesar iya, untuk iya. cold storage di Indonesia. Mereka yang supply Starbucks, kemudian pizza di seluruh Indonesia, KFC untuk barang-barang frozen. Di supply di seluruh Indonesia ada 48 titik mereka. Jadi Starbucks jualan ayam sekarang. Enggak bukan. Oh, enggak. Maksudnya itu mereka usaha itu Kiat Anandanya dan satu lagi Enceval, grupnya Kalbe Parma. Kan mereka udah jaringannya gede banget di market gitu kan, di apotek segala macam. Nah mereka bikin company satu namanya MAM. Nah kita kerjasama dengan mereka untuk market di Kalimantan dan di Sulawesi. Wah, jadi Gitu. kayak distributor ya. Distributor karena barang ini kendalanya adalah handlingnya cukup Frozen. mahal, frozen gitu. Jadi Betul. Jadi untuk ini sampai ke sana itu costnya tinggi banget. bahkan logistik aja bisa kolaborasi. Yes, ya. jadi Ya, harus betul. punya partner yang punya gudang di sana. Kalau cuma punya freezer nggak cukup. Karena freezer daya tampungnya bisa berapa? Kalau mereka kan gudang kayak satu kontainer itu bisa berapa karton. Kita bisa supply sekitar 1000 pack itu sekitar 500-600 karton sekali supply gitu. Berarti
ini juga udah masuk ke pulau-pulau Sudah. luar Bahkan Indonesia di ya? hypermart itu di supply pertama itu di pertambangan di Freeport sama di Kepulauan Obi. Ngeri banget. Jadi kita sekarang udah ada di 18 titik di kota di Indonesia ya. Kalau sama titik yang Kalimantan itu kan di Balikpapan, Samarinda, Pontianak, bahkan masuk sampai ke arah Malaysia itu kepulauan apa ya lupa saya. Kalimantan Utara, Kalut daerah sana. Kemudian di Manado masuk ke Makassar. Kita kan masuk Gelael juga. Gelael itu ada di beberapa titik Manado sama di Makassar, Berarti sama di itu Jakarta. distribution centernya tetap Yes. di sini tapi Di sana. Oh, Kalau di untuk sana. wilayah kita kayak misalkan Gelael ya, kita nggak bisa supply langsung ke sana kan. Ya. Terlalu mahal. Misalnya kita Ya. supply cuma 5 karton gitu kan. Tapi karena kita sudah ada titik, mereka dengan sendirinya ya udah dan bisa itu disupply. harga bisa standar ya. Iya, Bisa diatur Iya. betul. standar. Karena Ada kan perbedaan harga nggak antar pulau? ada pasti karena kan ada cost ya ke sana ya. Tapi bedanya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 ribuan sih. Tahu. Dari di Jabodetabek. Kayak di Surabaya contohnya kita kan lagi Nah, buka maksudnya kan market. takut misalnya, oh saya jual ayam di Jakarta murah, di Papua jadi emas. Enggak, dan harga- di sana harganya mahal. Di sana mahal, justru lebih mahal. Ada yang 150.000. Bahkan saya ke Manado pada saat kita roadshow juga kan, Iya, iya. in touch ke market. Ada yang satu pack itu sampai sekitar 150.000. Dan Sementara- itu tetap Tetap harga market tadi Iya, sana ya? di kita kalau di Jabodetabek kan kalau ayam itu 105, bebek 115 pack per pack ya. Jadi harganya cukup worth it karena kalau ayam kampung, bebek itu bebek lokal atau bebek kampung. Kalau bebek itu macam-macam, ada bebek packing, ada hybrid gitu kan. Nah, kita punya kualitas itu memang betul-betul kita perhatikan karena kita kepingin dikenalnya di situ. Kalau secara branding. teman-teman di Jabodetabek paling dekat mengakses produk Amazing ini ada di mana? Saya juga lupa ya toko-tokonya ya. Yang jelas ada 350 titik tokonya. Kalau di Supermarket? supermarket tuh di Lulu Hypermart masuk, di GS The Fresh Supermarket, Market City kita masuk, kemudian di Superindo belum masuk? Super Indo belum masuk, kita udah coba beberapa kali. Saya nggak tahu kebijakan mereka. Yang jelas dari semua yang kita supply kan kita kirim test food. Nggak ada yang bilang ini kita bukan kepedean ya. Mereka bilang tesnya oke dan ini bisa masuk. Cuma kadang-kadang space-nya aja yang belum ada. Kalau belum dapat stempel saya belum bisa. Oh, gitu. Berarti Mr. Approve. Iya. Mak Opit nge-approve. Bahkan di Surabaya kemarin saya masuk ke beberapa titik itu mereka oke semua. Jadi udah kita akan masuk ke 5 titik supermarket di Surabaya nih nanti rencananya bulan depan mungkin. Jadi perlu juga nanti mungkin secara konsep digitalnya bisa kolaborasi sama food reviewer, Iya, boleh banget. food blogger gitu. boleh gitu banget, ya. boleh banget. Kita sudah lakukan juga kok. Nanti kita bantu yang ngerjain. Siap. Salaman lagi. Salaman lagi. Banyak kayaknya ya langsung ngedil ya. Boleh teman-teman kalau penonton ini mau kepoin produknya Amazing ada di mana? Disebutin aja sama penonton. Ya kalau di website ya kita ada websitenya juga. Mungkin sekarang masih develop, ada beberapa yang kita revisi. Di Tokopedia ada ya Amazing Official, Shopee ada Amazing Official. Kalau di toko-toko tadi saya bilang ada di beberapa supermarket di Jabodetabek, ada di Market City, kemudian di lokal supermarket, kemudian toko buah beberapa juga sudah masuk ya. Kemudian di Gelael kita masuk, kemudian di GS The Fresh Supermarket Korea itu kita masuk juga. Lulu Hypermart, apalagi saya lupa ada 20 titik kalau nggak salah. Karena namanya 30. emak Zing, mungkin emak-emak yang ada penonton di sini bisa ikut affiliate juga nggak sih jualan affiliate? Bisa banget. Yang sebagai reseller itu dan reseller kita cuma 4 karton. Dan itu dalam 3 bulan. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan juga kadang-kadang emak-emak ya biasa ya tanya. Lihat potensi peluang Iya. untuk nambah cuan. Ini bisa tahan berapa lama? 12 bulan, oke. Oke. Ini bisa retur nggak dia bilang? Saya tanya balik ke dia. Kalau nggak laku boleh ditukar barang nggak misalnya Iya gitu? retur kan. Saya bilang kalau dalam waktu ini kan cuma 4 karton, 48 pack. Betul. Kalau dalam waktu 48 pack nggak bisa jual dalam waktu setahun, ya nggak usah jualan. Minimal barangnya habis dimakan dong. Iya, Orang betul. bisa dimakan kok. Saya bilang kan gitu. Artinya ini sebetulnya gampang banget dijual. Kita masukin taruh barangnya sampling dan saya lakukan itu gitu. Saya background yang nggak ada sama sekali di F&B. Jadi bagaimana saya cara menjual dan apa yang saya lakukan pada saat dulu, ya kan bedanya kan ini barang harus dites. Saya titip barangnya, kemudian minggu depan saya balik lagi. Gimana Iya. Pak? Oke rasanya. Saya bisa support nggak kemari? Saya bisa supply nggak kemari? Ya udah nanti tinggal nego. Iya. Gitu. iya, Jadi gampang banget sih. aduh, semuanya serba gampang kalau sama Mas Yul mah. Ya, harus dibilang itu kan itu ya mindset Iya, ya, mau mindset pikir. ya. Betul. Jadi kalau Benar, kita benar. bilang di awal, wah repot nih nggak bisa jualan ya, akan seperti itu sih. Kayaknya cepat banget dan gerakannya juga dalam Masif. waktu belum 2 tahun bahkan. Belum 2 tahun. Bahkan kita ada Baru- beberapa yang sekarang potensi ekspor. Kemarin baru kedatangan dari Kadin itu dari Dubai. Mereka lihat kita punya market, lihat punya storage. Jadi kadang-kadang teman-teman juga kan kepingin ekspor, cuma kadang-kadang lupa. Tiba-tiba udah didatang orangnya kita nggak siap. Ya kan katalognya mungkin masih biasa, pricingnya segala macam. Terus stoknya penting karena mereka begitu Betul, datang mereka betul. lihat kamu bisa ekspor. Oke, berapa kamu bisa kapasitas? Yes, itu penting juga. Nah pas tuh. begitu lihat, oh oke lihat gudangnya segala macam, oke bisa ngedil gitu loh. Itu contoh-contoh yang kecil ya. Kadang-kadang sepele yang mungkin
perlu di concern juga kalau kita kan kendala-kendala klasik UMKM di kita tuh lebih ke bisa produksi cuma tenggang waktunya lama banget kadang-kadang. Iya. Kalau kita kirim kayak contoh yang kayak di beberapa supermarket kita stok sampai sekitar 10.000 kita punya stok di gudang. Pack ya 10.000 pack. Jadi begitu mereka order sekarang kayak hypermart Udah gitu. ready. Besok bisa langsung kita kirim. Betul. Jadi nggak ada jeda tunggu. Jadi nggak kehilangan opportunity gitu. Mantap banget. Gitu. Silakan teman-teman kunjungi tadi semua lainnya Amazing Official. Yes. Kemudian kalau boleh nggak sih korespondensi sama Mas Yul langsung? Boleh Di-share dong, boleh. kontaknya? Handphone saya. Jangan handphone Jangan. Sosial media aja. Sosial media IG-nya Amazing ya. Amazing boleh. At amazing.food. Amazing. .food. Amazing ya Iya, tulisannya. tulisan amazing. At amazing.food. Nanti cari aja Mas Bisa Yul. DM langsung ya boleh. Boleh ya kalau Boleh mau banget. tanya-tanya mau jadi reseller, Boleh. mau jadi afiliator nanti juga Mau bisa collab, ngobrol, mau apa collab bisa, atau apa segala teman-teman. macam. Iya. Sekali lagi karena durasi nih. Durasi. Udah habis ya? Emang enak sebenarnya kayak ngobrol kayak gini tuh ngulik sampai 3 hari 3 malam. Iya, nih nggak ya. cukup porsinya ya. Ilmunya daging semua. Yang saya penasaran tuh yaitu tadi dalam waktu hanya kurang dari 2 tahun udah satset segala macem. Masih banyak yang pengen saya tanya. Boleh, Misalnya boleh. nih, Ada episode 2 nanti. misalnya nih Mas ini sebelumnya ngapain aja dan apakah setelah itu fokus hanya di sini atau dia Iya. jangan-jangan bisnisnya ada 20 yang lainnya gitu. Jadi mungkin aja kita akan ngundang lagi Mas Yul di lain kesempatan. Siap. Oke banget. Terima kasih Thank sharingnya. you. Mudah-mudahan teman-teman yang baru buat usaha tapi ternyata duit saya banyak nih. Nah, bisa gerakannya kayak Mas Yul ini Iya, sama teman-teman di satset ya. Amazing. Satset dan dalam waktu kurang dari 2 tahun udah ada produknya di mana-mana, bahkan sampai di Freeport di Papua ya gitu Iya, ya. iya, iya. Dan ini menarik banget. Kita tunggu juga nanti. Kita akan undang lagi pastinya. Siap, Mudah-mudahan siap. tahun depan udah Siap. sampai mana produknya udah Amin. sampai Kita Swiss. akan sering ketemu udah karena sampai kita ekspor. mau ngerjain sosial medianya. Project. Nanti Iya, makanannya saya kirim ya, yang matangnya tenang Siap, aja. siap, Ada berapa siap. orang nanti Siap. di info sama Bik? Kita ada Harus 1000, cobain. 1000 ya. 1.000 orang. Buat stok. Jadi Kayaknya buat reseller. jualan tuh ini mah. Oke, terima kasih Mas Terima Yul. kasih Sukses banyak, terus ya. Mas Thank you. Yul. Siap, thank you banget, thank you. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Oke, thank you, bye. Podcast Naik Kelas. Naik Kelas.